Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini saya akan memberikan ulasan ringkas mengenai Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11 yang di dalam perikopan kita diberikan tema atau judul Bernyanyilah bagi Tuhan, sebuah ekspresi tentang kedalaman relasi antara kita yang percaya dengan Tuhan, dan itu kita ungkapkan melalui pujian kepada Allah. Jadi saudara bisa membaca bagian itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, dan silakan sebelum mendengarkan video ini ambil waktu untuk membaca bagian itu. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, kami mau belajar kebenaran-Mu, taklukkanlah hati dan pikiran kami di bawah kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya sekali lagi mengingat atau mengatakan kepada saudara yang telah terkena musibah banjir beberapa waktu yang lalu itu, kami tetap mendoakan Bapak Ibu dan saudara sekalian biarlah boleh menerima apa yang telah terjadi dan bisa bangkit kembali, punya harapan kembali untuk terus meneruskan kehidupan. Ya, hari Selasa kemarin saya dan beberapa rekan-rekan alumni dari STT Amanat Agung Jakarta telah ambil bagian melalui tindakan nyata. Kami sudah datang ke daerah Sowu sana. Sowu itu dari jalan raya yang melintas di desa Teluk Belukar, ya, setelah panti asuhan Dorcas, ya, sedikit ke sana lalu ada jalan yang masuk ke bawah ke arah pantai, dan di situ ada orang-orang para petani yang panenannya itu sebenarnya minggu ini mereka memanen, tetapi apa boleh buat karena banjir minggu yang lalu merendam daerah persawahan mereka sehingga mereka gagal panen. Jadi saudara, silakan juga untuk membantu mereka di dalam doa, memohon kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi untuk menjaga orang-orang ini, memberkati mereka dan memberikan kebutuhan mereka khususnya makanan, karena memang mereka hanya mengandalkan persawahan itu sebagai lahan pencaharian. Ya. Jadi sekali lagi bagi saudara juga di tempat lain, mungkin di Avaai atau di daerah Jalan Selamat, ya, kami prihatin dan mendoakan Bapak Ibu sekalian boleh diberkati oleh Tuhan, dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, Mazmur 147 ini, nah, saudaraku, ini terbagi 3 bagian berdasarkan stanza atau penekanan-penekanan mengenai kalimat-kalimat imperatif untuk memberikan kita dorongan untuk memberikan nyanyian, pujian kepada Tuhan. Itu di dalam bagian ini kita membagi 3. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dari ayat 7 sampai dengan ayat 11, dan dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jadi secara stanza itu dibagi secara 3 kelompok. Nah, setiap awal atau mengawali setiap bagian-bagian itu, misalnya di ayat 1, di ayat 7, di ayat 12, itu konsisten ada kalimat-kalimat imperatif mengenai perintah tentang memuji Tuhan yang menjadi sebuah rasa syukur bagi orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan Allah, ya, yang telah mengasihi kita. Maka pujian itu atau memberikan pujian kepada Allah itu menjadi sebuah gaya hidup, lifestyle orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan. Semestinya di dalam hidup mereka ada sebuah kerinduan untuk terus secara kontinu memberikan pujian kepada Allah. Bukan karena Allah kekurangan sesuatu, maka kita menambal kekurangan itu dengan pujian yang kita naikkan kepada Allah. Tetapi karena memang Allah layak untuk menerima pujian, karena anugerahnya, berkatnya, ya, segala kasih karunia-Nya yang telah kita terima di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Jadi di ayat 1 itu ada kata haleluya, yang haleluya, mari puji Tuhan, ya, besarkan nama Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 itu ada kata anah, ya, anah itu ya bernyanyilah,
ya, kepada Tuhan juga. Dan ada kata zamar juga, sing praise, ya, nyanyikan pujian kepada Allah. Dan di ayat 12 ada kata halal, ya, yang sama dengan haleluya, ya, kata dasarnya itu, ya, beri pujian kepada Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi memuji Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan sudah menjadi lifestyle atau gaya hidupnya orang-orang percaya. Karena memang itu adalah sebuah bukti ucapan syukur, sebuah karya nyata, sebuah bentuk relasi yang nyata antara kita yang telah mempercayai anugerah Tuhan, menerima pertolongan Tuhan dengan Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dalam bagian pujian ini atau Mazmur 147 ini, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa bermazmur itu harus menjadi sebuah kenikmatan. Ya, sekali lagi ya, bermazmur atau bernyanyi bagi Tuhan itu harus menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan karena apa? Karena kita merasakan anugerah Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan bahwa kita ini sebenarnya tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Allah. Dan terutama dalam bagian ini adalah orang-orang Yehuda, ya, atau orang Israel secara umum, tapi secara khususnya itu adalah Yehuda, karena dia menyinggung di situ tentang Yerusalem. Ayatnya yang kedua misalnya, Tuhan membangun Yerusalem, Dia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Jadi penunjukan tentang kota Yerusalem itu berkaitan dengan kerajaan Yehuda. Ya, meskipun memang secara umum Yerusalem ada di bawah pemerintahan secara keseluruhan pada waktu itu ketika ada Raja Daud dan Salomo, yaitu sebagai bangsa Israel. Tapi nanti setelah pecahnya kerajaan, Yerusalem itu masuk di wilayah Yehuda. Ya, Yehuda yang 2 suku itu, yaitu Yehuda dan Benyamin. Nah, jadi penekanan ini membawa kita harus berpikir kembali tentang apa yang terjadi dengan Yehuda, ya, atau Yerusalem pada waktu itu. Dan pemazmur mengingat tentang apa yang pernah terjadi. Orang-orang di Yerusalem sudah pernah tercerai-berai, mereka sudah pernah patah hati, mereka sudah pernah luka-luka, ya. Dan apalagi disinggung di dalam ayatnya yang ke-19 lagi, ayat 19, dia berkata, Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Jadi ada pengkhususan, ya, ada pengkhususan tentang bangsa ini atau kota ini, Yerusalem atau Yakub atau Israel secara umum. Jadi sebagai orang-orang Israel, keturunan Yakub, apalagi mereka yang di Yerusalem, semestinya mensyukuri berkat Allah dengan pujian kepada Tuhan adalah sebuah gaya hidup. Sekali lagi bukan karena ada sesuatu yang kurang dari Allah maka kita menambahnya dengan pujian, tapi itu karena kelayakan. Allah layak menerima pujian dan orang-orang percaya juga layak dan pantas dan seharusnya harus memberikan pujian hanya kepada Tuhan Allah Tritunggal, seperti yang Alkitab bicarakan kepada kita. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu bahwa di dalam konsep yang ada tentang pemilihan tadi, ya, dalam perjanjian lama ini Israel itu dipilih oleh Allah supaya menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa. Dan itu memenuhi semua janji yang pernah diungkapkan oleh Allah kepada Abraham, bahwa Abraham dan keturunannya akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati semua bangsa di seluruh muka bumi ini. Nah, jadi konsep di dalam perjanjian lama itu adalah sebuah konsep yang unik, di mana Allah memilih di dalam kedaulatannya Israel atau Yakub atau Yehuda secara khusus, ya, untuk memberkati seluruh dunia pada waktu itu. Nah, di dalam pergeserannya nanti menuju perjanjian baru, kita melihat bahwa pemikiran yang sama, ide yang sama itu juga itu tercetus di dalam masa perjanjian baru, di mana Allah juga hanya memilih satu orang,
Ya, kalau di dalam perjanjian lama dia memilih satu bangsa menjadi saluran berkat, di dalam perjanjian baru nanti Allah juga memilih satu orang, seorang daripada seluruh atau dari keturunan perempuan, ya, yang adalah manusia yang sejati, dan itu adalah Kristus. Ya, sekali lagi Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa, berinkarnasi di dalam dunia ini, menjadi daging, menjadi bayi kecil yang lahir dari rahim Maria. Ya, jadi konsep pemilihan itu, kalau di dalam perjanjian lama dia memilih satu bangsa, dalam perjanjian baru dia memilih satu orang untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia, bagi semua umat manusia yang percaya. Ya, sekali lagi ya, bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, jadi itu pokok pikiran yang kedua. Ya. Yang ketiga yaitu bahwa dalam pujian ini yang kita sampaikan ini, ya, kita harus menjadikan pujian ini sebagai testimoni atau kesaksian. Kesaksian dalam artian bahwa dalam pujian yang kita sampaikan bukan hanya sekedar memuji-muji Tuhan saja tanpa arti apa-apa. Ya, dari satu sisi pujian kita itu kita sampaikan sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan. Di sisi yang lain, kita juga harus menyampaikan pujian itu menjadi kesaksian bagi pendengar atau pembaca tentang siapa Tuhan yang kita percayai. Nah, Tuhan yang kita percayai di dalam Mazmur 147 ini diungkap oleh pemazmur sebagai pencipta. Nah, itu disinggung di dalam beberapa ayat ya. Misalnya di dalam ayat yang keempat, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Ya, kalau bicara tentang bintang-bintang dan penyebutan nama, itu berarti kita harus kembali melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ketika Allah mencipta bintang-bintang, matahari, bulan, dan bintang, dan segala apa yang memenuhi langit, ya, itu diciptakan oleh Allah. Jadi nuansa atau ide tentang Allah pencipta ini disinggung oleh pemazmur di sini. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang ke-8 misalnya, ayat yang ke-8 dikatakan dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Jadi ada disinggung tentang langit cakrawala yang dicipta oleh Allah di hari yang kedua. Ada juga disinggung tentang tumbuh-tumbuhan, ya, rumput, ya, dan hujan, gunung, semua terkait dengan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi semua disinggung tentang hasil kerja Allah, ciptaan Allah, ya, khususnya benda-benda yang kita bisa saksikan dalam bagian ini. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 juga dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Jadi sekali lagi itu juga diungkap tentang penciptaan hewan atau binatang, baik juga burung, ya. Misalnya dia menyinggung gagak di situ, ya. Dan inilah yang ditekankan oleh pemazmur dalam Mazmur 147 ini. Selain daripada kita menyampaikan pujian kepada Allah, kemudian yang kedua, pujian kita itu harus menjadi kesaksian, menguatkan orang yang mendengar, mendekatkan orang yang mendengar kepada Tuhan, ya, melalui pujian, melalui syair yang kita sampaikan, bukan hanya melalui nada, tapi syair-syair yang kita sampaikan, ya. Rangkaian kata-kata yang terucap melalui pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan itu bisa memberkati orang, ya, menguatkan orang untuk dia melihat Allah, untuk dia memandang kepada Tuhan Sang Pencipta itu, bahwa Allah itu adalah Allah yang mencipta, Allah yang memberkati, Allah yang memulihkan. Nah, kemudian selain sebagai dia pencipta, hal yang disinggung juga tentang identitas Allah di situ adalah tentang posisinya atau peran Allah sebagai penyembuh, ya, atau yang memberikan pemulihan kepada umatnya. Dan itu disinggung di beberapa ayat. Misalnya di ayat yang kedua dia menyinggung tentang pemulihan Yerusalem yang pernah diporak-porandakan oleh orang. Itu misalnya kita melihat, ya, bahwa Yerusalem pernah diporak-poranda oleh Nebukadnezar dari Babel yang menghancurkan kota itu 586 tahun 586 sebelum Masehi.
Dan itu dipulihkan kembali oleh Allah ya, setelah 70 tahun kemudian melalui Raja Koreshi, Tuhan memulihkan. Dan apa yang dikatakan oleh pemazmur ini menjadi kenyataan pada waktu itu. Ya, jadi tentang pemulihan ini memang Allah sudah mengerjakannya. Ya, apalagi ditambah dengan beberapa bentuk-bentuk pemulihan dari Tuhan. Ayat yang ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi Allah ini bukan hanya mencipta, tapi ia juga merawat, ya, menyembuhkan, memulihkan mereka yang terluka, yang kesakitan, yang ada di dalam penindasan, dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Ayat yang ke-6, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Jadi situasi di mana mereka dicerai-beraikan, diporak-porandakan, ya, ditindas, itu mewujud pada waktu Raja Babel atau Nebukadnezar itu menghancurkan kota Yerusalem, baik itu rumah-rumah penduduk maupun juga bait Allah yang ada di dalamnya. Ya. Jadi itu saudara-saudara, 3 hal itu. Yang pertama bahwa kita harus menjadikan bermazmur ini sebagai sesuatu yang nikmat rasanya. Kemudian yang kedua, kita harus melihat ya bermazmur ini sebuah tindakan kontinu karena kita merasakan bahwa Allah itu begitu besar, memilih bangsa Israel untuk menjadikan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa pada waktu itu, juga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk memberikan kita juga jalan penyelamatan, memberikan kita solusi tentang bagaimana penyelesaian dosa kita melalui inkarnasi daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hal-hal seperti itulah yang perlu kita saksikan, kita sampaikan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, dan juga untuk memberkati banyak orang, menguatkan mereka yang terluka, menguatkan mereka yang sudah tercerai-berai, menguatkan mereka yang sedang dalam kondisi tertindas atau ada beban berat dan lain sebagainya. Biarlah mereka dikuatkan melalui pujian-pujian yang kita sampaikan. Jadi inti daripada pujian kita itu adalah kebesaran Allah, tentang Allah, bukan tentang kita. Ya. Jadi kalau kita datang ke gereja itu, kita datang ke rumah Tuhan itu, ya, bukan menyenangkan kita, ya. Pujian-pujian yang kita sampaikan itu bukan untuk memuaskan dahaganya kita, atau kerinduannya kita, atau keinginannya kita, ya, atau selera musik kita, bukan, ya. Makanya saudara, memberikan pujian kepada Allah itu tidak ditentukan oleh alat musik yang menggelegar bunyinya, tidak, ya. Pujian kepada Allah itu juga bisa disampaikan tanpa alat musik pun bisa. Yang penting itu adalah ungkapan perasaan, ungkapan hati yang paling dalam sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ya. Jadi intinya itulah yang terpenting, bahwa di dalam hidup ini bermazmur itu, bernyanyi itu sudah menjadi sebuah gaya hidup bagi orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, pujian yang kita sampaikan juga bisa menjadi kekuatan bagi kita sendiri. Kalau ingat apa yang terjadi dalam surat 2 Tawarikh ya, pasal 20, ketika Yosafat sedang menghadapi musuh yang banyak, maka hal yang dia lakukan ketika berhadapan dengan musuh, dia hanya memberikan pujian kepada Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan pujiannya itu karena disampaikan dengan sungguh-sungguh, itu bisa menjadi sebuah sarana di dalam tangan Tuhan untuk menggentarkan musuh, ya, mengacaukan musuh. Dan itu semua karena Allah yang berdaulat mau bermurah hati, dan dia bertakhta di atas pujian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bermazmurlah, bernyanyilah bagi Tuhan. Amin.